kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang perilaku reproduksi. Latar belakang pengertian biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organ tubuh manusia yang digunakan untuk memfungsikan suatu proses kejiwaan seperti sensasi, persepsi, kesadaran, dan yang lain-lain. Salah satunya adalah mendeteksi adanya rasa di mana seseorang membutuhkan seks. Pada dasarnya, seks di antara seorang wanita dengan seorang pria adalah berbeda. Hormon yang bekerja dalam tubuh keduanya berbeda. Rumusan masalah. Apa itu perilaku reproduksi? Tujuan. Pembaca dapat memahami dan mengerti tentang perilaku reproduksi. Di sini ada pembahasan. Perilaku reproduksi membahas mengenai pengaruh hormon seks yang mengatur, mengaktifasi, serta membahas mengenai interpretasi evolusi perilaku pemilihan pasangan. Perilaku reproduksi juga terkait dengan identitas gender dan perilaku beda gender, serta kemungkinan dasar biologis orientasi seksual dan perilaku seksual. Terus juga di sini ada pubertas hormon dan perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Di sini ada 3. Yang pertama ada ciri-ciri sekunder adalah fitur-fitur selain organ-organ reproduktif yang membedakan laki-laki dan perempuan yang sudah matang secara seksual. Yang kedua ada pubertas berhubungan dengan meningkatkan pelepasan hormon-hormon oleh pituitari anterior, meningkatkan pelepasan hormon yang tidak memiliki kelenjar sebagai target primer secara langsung, mempengaruhi tulang dan jaringan otot untuk menghasilkan laju pertumbuhan pubertal yang sesat. Yang ketiga ada peningkatan pelepasan hormon gonadotropik dan hormon adrenokortikotropik yang menyebabkan gonad dan korteks adrenal meningkatkan pelepasan hormon. Hormon-hormon prenatal dan perkembangan perilaku. Menurut hipotesis aromatisasi, testosteron prenatal tidak secara langsung memaskulinkan otak. Otak dimaskulinkan oleh estradiol yang telah diaromatisai dari testosteron prenatal. Pada manusia, aromatisasi tampaknya tidak dibutuhkan oleh testosteron untuk memiliki efek memaskulinkan otak. Bagaimanapun, estradiol mampu memiliki efek memaskulinkan yang serupa dengan testosteron. Perbedaan seks di otak. Laki-laki cenderung lebih besar sekitar 15% dibandingkan otak perempuan. Terprogram secara genetik untuk mengembangkan tubuh perempuan, laki-laki genetik mengembangkan tubuh laki-laki hanya karena program perkembangan yang secara fundamental perempuan itu dikesampingkan. Hormon dan perkembangan seksual. Perbedaan seksual ada pada waktu fertilisasi dengan dihasilkannya 2 macam zigot pasangan. Kromosom XX perempuan dengan zigot pasangan XY laki-laki. Hormon pelepas akan menstimulasi pelepasan kedua macam gonadotropin pituitari anterior, yaitu hormon penstimulasi follicle dan hormon peluteisasian. Regulasi kadar hormon. Pelepasan mohon diatur oleh 3 macam sinyal yang berbeda. Sinyal-sinyal dari sistem syaraf, sinyal-sinyal dari hormon,
dan sinyal-sinyal dari bahan-bahan kimia non-hormonal dalam darah. Mengatur kadar hormon. Selanjutnya ada perilaku terkait reproduksi dan hormon testosteron pada laki-laki. Peran penting yang dimainkan oleh hormon-hormon tersebut dalam pengaktifan perilaku seksual laki-laki didemonstrasikan dengan jelas oleh efek-efek orkidektomi yang mengaksesualisasi. Dua generalisasi inilah yang penting dapat ditarik dari studi Brimmer. Yang pertama adalah orkidektomi yang menyebabkan berkurangnya minat dan perilaku seksual. Yang kedua adalah tingkat dan derajat kehilangan itu yang bervariasi. Kemudian, ada perilaku terkait reproduksi dan hormon gonadal pada perempuan. Ada peningkatan gradual dalam sekresi estrogen dengan mengembangkan vesikel atau folikel yang dimaksud dengan struktur ovarian tempat pematangan sel telur. Dalam waktu 2 hari sebelum ovulasi diikuti dengan gelombang progesteron yang tiba-tiba ketika telur dilepaskan. Bahkan motivasi seksual maupun perilaku seksual pada perempuan terkait dengan siklus menstruasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.